Meski mepet, seleksi Timnas Futsal Putra Indonesia untuk SEA Games 2017 tetap dilaksanakan. Seleksi berlangsung di gelanggang olahraga 17 Desember Mataram, Lombok. Dari 31 orang pemain nantinya akan diseleksi menjadi 14 orang pemain inti. 29 orang pemain dari 31 orang yang masuk daftar seleksi Tim Nasional Futsal Putra Indonesia untuk SEA Games Jumat pagi menjalani latihan perdana di gelanggang olahraga 17 Desember Mataram, Lombok. Sejak pagi, para pemain menjalani latihan fisik dan sejumlah strategi oleh pelatih kepala Vic Hermans dan asisten pelatih Yuri van der Toren. Rencananya Senin mendatang hasil seleksi pemain sudah bisa diumumkan. Mereka akan melakukan pemusatan latihan sekitar 2 minggu lebih untuk menghadapi SEA Games 2017. Latihan akan digenjot 2 kali sehari untuk cepat mensinkronkan pemain-pemain baru. Ya, alhamdulillah walaupun sedikit terlambat gitu ya, udah mau menjelang SEA Games dimulai, baru diadakan seleksi dan mudah-mudahan tim yang bisa bawa medali nantinya lah. Kendala pemain baru, cuman masalah malu-malu aja mungkin sama senior, sama apa. Ya mungkin lama-lama adaptasi sedikit. Ya nggak ada pilihan lain. Jadi memang baru hari ini bisa mulai. Mungkin tidak optimal, tapi kita tetap jalankan tes ini. Hari ini hari pertama kita masih ada sekitar match pertama tanggal 22 ya. Jadi masih sekitar 3 minggu ya. Dan di dalam 3 minggu ini kita harus siap untuk SEA Games. Tanggal 20 Agustus mendatang, Indonesia akan melakukan pertandingan perdananya di Panasonic Stadium Shah Alam, Malaysia, berhadapan dengan tim kuat Thailand. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram. Dan untuk membahas persiapan juga peluang Timnas Futsal Indonesia di SEA Games nanti, kita sudah terhubung melalui Skype dengan mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia, Coach Justin. Selamat siang, Coach Justin. Kalau kita lihat iya, Coach, waktunya kan mepet nih sekarang, Coach ya. Apa yang bisa dimaksimalkan oleh Coach Vic Hermans nantinya? Ya, saya beberapa hari yang lalu sempat WhatsApp dengan Vic. Kita punya hubungan cukup banyak lah. Dan kita juga bahas masalah timnas. Dia menseleksi 31 tahun karena dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin membangun timnas baru. Tapi kalau kita bicara membangun timnas baru, dia butuh waktu minimal itu 2 bulan. Yang jadi masalah kan dari 2 bulan jadi 2 minggu. Nah ini yang jadi masalah. Kalau saya bilang 2 minggu sangat amat terlalu mepet. Apalagi saya dengar tadi komentatornya bilang bahwa pemain baru masih malu-malu. Ini pun saya alami. Bahwa yang jadi masalah dengan pemain Indonesia adalah satu senioritas. Pemain baru masih malu-malu, belum kelihatan. Apalagi waktunya sangat mepet. Dan kita tahu bahwa kompetitor lainnya itu jauh di atas kertas lebih bagus. Di samping itu mereka juga jauh lebih siap. Nah ini sudah, kalau kita bicara 2 minggu, sudah tidak bicara strategi teknik lagi. Ini sudah bicara mental. Apakah pemain ini siap untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Vic Hermans? Kalau dilihat seperti ini, Coach, mungkin atau tidak, Coach, diturunkan kembali pemain U20 yang kemarin sempat bertanding? Enggak. Okay. Caranya bukan seperti itu. Sepak bola itu bukan persiapan tiap match, tiap turnamen itu bukan 1 tambah 1 itu 2. Ada tekanan yang berbeda. Banyak sekali faktor yang terlibat. Faktor pergi nggak itu impact-nya sangat besar terhadap pemain. Nah, apakah pemain bisa mengatasi ini? Jadi tidak segampang itu kalau saya bilang. Biarlah Vic bekerja dengan pemain yang ada, dia juga tahu bahwa waktunya mepet, dia juga akan tidak memberikan strategi yang terlalu berat dan lain-lainnya agar dalam 2 minggu ini pemain yang baru terutama sangat tahu apa yang dia inginkan. Dan maka dari itu saya selalu bilang jangan diberi target PSSI, Menpora, jangan diberi target kepada futsal ini, anggap aja ini sebagai jam terbang menuju pengalaman menuju AFF. Saya setuju sekali dengan Coach Justin. Tapi Coach, bagaimana kalau kita bahas sedikit tentang peta persaingan di kawasan ASEAN saat ini? Siapa yang terkuat yang mungkin akan menjadi lawan yang cukup lumayan berat untuk Indonesia? Oke, kalau kita bicara yang terkuat, jelas-jelas negara yang berinvestasi kepada futsal tidak hanya di tim utamanya, tapi juga di kompetisi dan usia dini. Itu yang paling konsisten pada saat ini adalah Thailand. Thailand kembali lagi dipegang oleh Adisak yang dulu saya sangat kenal beliau, dan beliau yang membayar semua pelatih-pelatih datang, pelatih yang dulu pulpit sekarang kembali lagi. Kedua Vietnam ini bisa dibilang 4-5 tahun terakhir investasinya luar biasa banyaknya, bahkan mereka sparring aja sempat ke Brasil, ke Spanyol dan lain-lainnya. Nah ini membuahkan hasil sampai mereka bisa pergi ke Piala Dunia. Nah kedua negara ini yang sangat berat. Terakhir
waktu AFF Indonesia kalah, saya sempat bicara dengan pelatihnya Malaysia. Dia mengatakan pemain saya semua di bawah U21 dan walaupun mereka menang lawan Indonesia, dia bilang Indonesia waktu itu jauh lebih kuat daripada kita. Nah, mungkin Malaysia masih bisa dikalahkan dengan waktu yang mepet ini. Akan tapi kalau kita bicara mengalahkan Vietnam dan Thailand, saya rasa sangat amat sulit. Baik, berarti kalau untuk Coach Justin, target realistis kita di SEA Games nanti adalah ini sebagai latihan saja menuju nantinya supaya kita bisa bermain lebih baik ya? Ya, kalau kita seandainya dapat medali perunggu itu sudah luar biasa bagusnya dengan waktu yang sangat mepet ini. Baik, terima kasih banyak Coach Justin untuk bincang-bincangnya. Ditunggu kehadirannya tentunya di studio lagi ya Coach.